Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat puff yang isinya adalah fla dari tape. Enak banget, gurih banget, kalian harus coba ya. Yuk langsung kita baking ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih tetap sehat dan semangat ya? Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat puff tar dari tape singkong ya. Nah, resep ini saya dapat dari Instagram. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman sumbernya di description YouTube channel ini ya. Nah, tentu saja beberapa ingredientsnya ada saya modif sedikit, yaitu bagian gulanya karena saya nggak terlalu suka manis. Terlalu manis, jadi saya kurangi sedikit gulanya ya. Nah, kalau buat kalian yang suka manis, kalian boleh tambahkan sekitar 10-20 gram gula pasir ke dalam adonan ini ya. Oke, nah apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat puff tar dari tape yang satu ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat puff tar dari tape singkong ya. Tentu saja di sini saya punya kulit puff pastry ya, yang sudah saya biarkan suhu ruang seperti ini. Lalu saya punya sekitar 20 cetakan seperti ini, cetakan pie ya. Kalian boleh pakai yang ada geriginya seperti ini, kalian juga boleh pakai yang polos ya, bebas. Lalu di sini saya juga sudah punya tape singkong yang sudah saya haluskan. Ini sekitar 250 gram tape singkong yang sudah saya haluskan. Lalu di sini saya punya sekitar 2 butir telur ditambah 2 kuning telur. Ya, jadi 4 kuning telur, 2 putih telur ya, sama aja ya. Nah, lalu di sini juga saya sudah punya susu untuk dicampur di kuning telurnya ini. Ini sekitar 85 ml susu UHT. Lalu di sini ada sekitar 25 gram maizena ya. Lalu di sini saya juga siapkan untuk bikin flaknya atau campuran dari tapenya. Itu ada 400 ml susu UHT juga, ditambah dengan sekitar 85 gram gula pasir. Ya, selain daripada ini nanti akan kita masak bersama juga. Di sini ada 30 gram mentega. Saya pakai margarin ya, pakai Blue Band aja. Di sini saya pakai 1/4 sendok teh garam dan sekitar setengah sendok teh vanili bubuk ya. Oke, nah bahannya hanya itu aja, gampang banget. Lalu langkah pertama yang kita lakukan, kita akan mencetak dulu puff pastry-nya ini ya. Nah, caranya gampang banget. Saya punya pastry seperti ini. Nah, pastry ini saya akan bagi menjadi 9 bagian karena puff pastry saya ini tempatnya ini nggak terlalu besar ya. Ini cuma 6 cm diameternya ya. Jadi saya bagi 6 aja. Oke? Nah, saya potong jadi 9 bagian. Lalu saya akan cetakkan di cetakannya satu-satu ya. Saya akan ambil satu bagiannya, saya cetakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya masukin dulu di dalamnya. Nah, saya tekan-tekan seperti ini. Nah, di sini saya potong ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian boleh potong, boleh gunting, atau seperti ini juga boleh nih ya. Tuh udah langsung ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lakukan semua untuk cetakan ini ya. Seperti ini semua. Jangan lupa untuk kita tusuk-tusuk pakai garpu ya. Nah, seperti ini, bawahnya kita tusuk-tusuk pakai garpu biar dia agak sedikit crunchy ya, crunchy dan enak. Oke? Nah, semuanya nanti kita tusuk-tusuk. Lalu langkah berikutnya saya akan mencampur bahan yang ini dulu ya. Jadi 4 telur maizena
dan susu. Oke, nah ini nanti buat kita nanti masak bersama dengan susu ini, susu yang banyak dan tape. Ini kita kocok dulu. Kocok lepas seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, kita kocok lepas kayak gini. Nah, kita masukkan susunya. Nah, lalu kita masukkan maizenanya juga seperti ini. Kita masukkan semuanya sini. Nah, nanti setelah kita aduk rata ya. Nah, setelah rata pun kita akan saring ya teman-teman. Jadi nggak ada gerindil-gerindil yang ketinggalan di sini ya. Nah, jadi kayak gini kita aduk serata mungkin. Lalu nanti kita akan saring. Nah, kita akan saring ya, supaya nggak ada gerindil lagi ya. Nah, lalu kita akan masak susu yang 400 ml dan gula pasirnya sampai larut ya. Ini akan kita aduk bersama dengan ini sampai larut. Lalu kita masukkan yang sudah kita aduk tadi di sini dan kita terakhir akan masukkan menteganya. Oke, yuklah seperti ini. Saya naikkan panci. Saya masukkan susunya yang 400 ml ya. Lalu saya nyalakan apinya. Saya juga masukkan gula pasirnya ke ini. Nah, saya masukkan gula pasirnya. Lalu saya aduk sampai gulanya larut ya, teman-teman. Apinya sedang aja, jangan gede-gede. Nah, saya aduk sampai larut. Nanti setelah larut, saya akan masukkan adonan dari tapenya dulu. Lalu saya akan masukkan tadi yang maizenanya dan telur, dan terakhir saya akan masukkan mentega ya. Nah, setelah gulanya larut, saya akan masukkan tapenya. Tapenya boleh tape jenis apa aja ya. Kalau kalian mau lebih enak, kalian pakai sari manis tuh ya, yang dari Jember. Aduh, enak banget ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan, kita aduk tapenya perlahan-lahan sampai tapenya itu ikutan kacau ya bersama dengan susunya. Ingat apinya kecil aja. Nah, kita masukkan adonan telurnya ke dalam sini seperti ini. Kita aduk lagi perlahan-lahan. Vanili dan garamnya ini kita masukkan, vanili dan garam supaya lebih harum. Nah, kita aduk dulu vanili dan garamnya biar rata. Nah, seperti ini. Nah, terakhir kita akan masukkan menteganya. Nah, biar dia creamy banget ya mentega itu ya. Oh, sorry, pelan-pelan ya masukinnya, bisa muncrat. Nah, ini kita masukkan menteganya. Kita aduk kembali perlahan-lahan ya. Nah, seperti ini. Nah, dia udah mengental banget kayak gini. Nah, ini berarti udah selesai ya. Lalu kita biarin suhu ruang dulu ya. Baru nanti kita masukkan ke dalam pastry-nya itu. Oke, kita harus biarkan suhu ruang dulu ya, supaya nggak terlalu panas.
Nah, setelah suhu ruang flanya kita masukkan ke piping bag untuk supaya kita bisa isi ke dalam setiap kulit pie-nya itu ya, kulit puff-nya ya. Nah, seperti ini kita akan masukin ke satu-satu dari kulit puff-nya ini, lalu kita akan panggang ya. Jadi seperti ini. Nah, ini udah selesai. Tadi setelah kita masukin custardnya ke dalam cup-cupnya ini, lalu saya akan kasih raisin atau kismisnya dulu ya. Nah, untuk olesan telurnya nanti saya akan panggang dulu pastry ini. Setelah panggang sebentar, saya akan keluarin, baru saya oles dengan kuning telur atau kismis. Kalian boleh pakai apa aja. Kalau saya taruh kismis sedikit aja. Nah, jadinya seperti ini. Nanti kita akan panggang di suhu 170 derajat ya kira-kira, atau di suhu sedang di oven tangkring saya sampai sekitar 10-15 menit. Lalu kita keluarin, terus kita oles dengan kuning telur, baru kita panggang kembali selama lebih kurang 15 menit sampai 20 menit ya. Oke, atau sampai matang. Oke, yuk langsung kita panggang ya. Saya udah panggang seperti ini ya. Ini saya akan panggang 15 menit dulu. Lalu apinya seperti ini teman-teman, sedang aja ya, nggak usah gede-gede karena ini pastry nanti dia akan ngembang gitu ya, perlahan-lahan ya, jadi lebih crispy gitu. Nah, di sini aja kayak gini. Nah, apinya sedang aja. Lebih kurang 15 menit nanti akan kita keluarin dan kita oles dengan sekitar 15 menit kita panggang. Ini udah custardnya udah agak keras ya. Kita boleh kasih olesan kuning telur. Nah, kita olesin pelan-pelan di atasnya kayak gini nih. Kita langsung panggang lagi selama lebih kurang minimal itu sekitar 20 menit tergantung oven kalian ya. Nanti kita panggang dan saya akan kasih tahu kalian detail waktunya ya. Nah, setelah lebih kurang 35 menit dari tadi yang pertama kita kasih kuning telurnya, ini puff tapenya udah jadi kayak gini nih, udah kemerahan banget, udah golden brown banget. Nanti setelah dingin saya akan kasih teman-teman lihat dalam puffnya itu kayak apa, dan enak banget ya pastinya. Nah, ini masih panas banget. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide kreasi kalian juga untuk menu cemilan keluarga ya. Oke, jangan ketinggalan resep-resep baru saya. Oleh karena itu, kalian harus subscribe, like, dan share. Juga tekan belnya supaya selalu terima notifikasi jika ada resep terbaru dari saya. Oke? Jangan bosan-bosan untuk mampir ke YouTube channel saya. Banyak makanan, masakan dari daerah yang tentunya saya pribadi suka makanan yang jadul-jadul ya. Jadi kalau buat kalian yang suka jadul-jadul, boleh mampir ke YouTube channel saya gitu ya. Oke? Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah. Nah, kalian pasti penasaran kan dalamnya pie ini kayak apa? Saya akan buka ya, kasih kalian lihat. Ini saya udah buka dari tempat pie-nya. Saya akan buka, kasih teman-teman lihat. Dalamnya kayak crispy banget, yang pasti ini crispy banget. Tuh lihat dalamnya. Wow, enak banget. Tuh pastinya berlapis-lapis. Enak banget.
crispy banget. Kalian harus coba ya di rumah. Kalau kalian mau pakai kulit pie biasa juga bisa ya, dengan isian filling yang sama ya. Oke?